Jadi unit kompetensi ke-6 mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan. Jadi mungkin ini pemegang IUP, tapi untuk pemegang IUGP juga kayaknya perlu tahu ya. Ini kira-kira bagaimana nih pengelolaan usaha jasa pertambangan. Nah, pengelolaan usaha jasa pertambangan ini bisa dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan sendiri. Namun itu kacamata secara internal kan. Kalau kacamata secara eksternal berarti ada pihak lain yang mengelola ya kegiatan usaha jasa pertambangan. Jadi ini bisa tafsirannya bisa dua nih. Bisa mengelola, maksudnya mengelola secara internal, bisa juga mengelolanya dari eksternal. Kita akan coba bahas ya apa maksud daripada unit kompetensi ke-6 ini. Ini sampai 2, mau lah biar rame. Oke, kita awali dengan menyamakan persepsi untuk definisi dan arti. Mengelola. Mengelola itu kalau kita lihat kata dasarnya adalah kelola ya. Kelola sama juga mengatur. Ya, kalau bahasa Inggrisnya manajemen ya, manage, memanage atau manajemen. Jadi memanage, memanajemen, mengelola, ya mirip-mirip aja arti katanya. Nah kalau kita lihat kata manajemen, berarti manajemen itu mengatur. Nah mengatur di sini bisa diartinya adalah dalam banyak hal ya. Bisa mengatur sumber daya manusianya, bisa mengatur sumber daya teknologi, bisa mengatur sumber daya alam, dan juga keuangan. Nah, kenapa perlu diatur? Segala sesuatu itu dalam dunia kerja perlu diatur supaya semuanya berjalan efektif dan efisien. Efektif itu artinya tepat ya, tepat sasaran, tepat sesuai dengan keinginan dan harapan dan rencana yang sudah dibuat. Itulah namanya efektif. Sedangkan efisien ini agar sumber-sumber daya itu bisa dikelola dengan penghematan sumber daya. Jadi jangan sampai terjadi pemborosan atau inefisiensi. Ya, bisa diatur sesuai budget yang sudah dibuat. Itulah namanya efisien ya, efisiensi. Jadi kalau suatu pekerjaan bisa dikerjakan dengan 10 orang, ya kenapa harus di-hire 15 orang gitu. Atau kalau satu pekerjaan bisa dikerjakan dalam 5 hari, kenapa harus dibikin sampai 10 hari. Nah, itu kalau kita manage sesuatu itu perlu efisiensi ya. Efisiensi supaya profitnya makin besar. Kalau inefisien, profitnya makin kecil dan bahkan mungkin merugi. Jadi arti tata kelola ini ya supaya semuanya bisa dilakukan dengan efektif dan efisien ya sumber-sumber daya yang ada. Kalau arti kata jasa, jasa ini artinya adalah suatu produk ya, suatu produk tapi tidak berbentuk atau kalau mungkin kita katakan ada produk barang, ya berarti itu melalui satu proses produksi ya, ada bentuknya, ada fisiknya. Kalau jasa ini sesuatu yang diperjualbelikan juga, tetapi tidak berbentuk ya. Macam-macam jasa itu banyak ya, jasa perhotelan, jasa rumah sakit,
jasa perbankan. Nah, yang dijual itu jasanya tidak berbentuk ya, bukan gedungnya ya. Gedungnya memang fisik berbentuk. Tapi yang dijual jasanya. Seperti jasa perbankan berarti kita menyimpan uang kita di bank gitu kan. Jadi uang kita aman, mungkin juga mendapatkan bunga ya, dan sewaktu-waktu kita bisa tarik itu jasa. Lalu jasa rumah sakit. Kalau kita sakit, mungkin kita di sana diberikan pelayanan, ya, diberikan obat-obatan. Nah, obat-obatan itu kan fisik, tapi jasa yang memberinya itu yang dibayar gitu. Obat-obatannya juga dibayar, ya. Tapi itu produk barang gitu. Itu semuanya adalah jasa ya. Jadi dalam dunia usaha juga ada yang diperjualbelikan itu tidak hanya produk barang yang berbentuk fisik, tapi juga jasa ya yang tidak berbentuk dan non fisik. Nah, jadi jasa pertambangan ini adalah suatu organisasi atau perusahaan yang memberikan servis atau pelayanan kepada pemegang IUP atau izin usaha pertambangan, ya sehingga segala aktivitas ya atau sebagian aktivitas di pertambangan itu bisa dilakukan oleh mereka. Ya, mereka memberikan jasa. Jadi bagaimana mengelola jasa itu? Tentu sedikit berbeda daripada kita mengelola produk barang yang secara fisik. Kalau produk barang yang secara fisik biasanya tinggal buka toko, orang datang. Ya, orang datang membeli langsung, atau kita mengirim barangnya ke tempat daripada customer tersebut. Nah, kalau jasa, ya berarti kita mengerjakan sesuatu pekerjaan. Ya. Suatu pekerjaan, dan atas pekerjaan yang kita kerjakan itulah diberikan imbal balik ya, berupa pembayaran ya dalam bentuk uang gitu umpamanya. Ya itulah kira-kira jasa. Kemudian cara dan metodenya. Tadi saya sudah bilang cara mengelola usaha jasa pertambangan ada yang secara internal ya. Jadi perusahaan mengelola secara internal, membentuk satu struktur organisasi, dan kemudian biasa struktur organisasi itu berbentuk piramida ya. Ada top manajemen, kemudian head-head departemen, lalu head-head section, dan kemudian para pekerja di lini terbawah dan sebagainya. Ya itu struktur organisasi secara umum. Dan kemudian dari masing-masing bagian itu diberikan job description atau deskripsi kerja masing-masing. Sehingga dari job description kita sudah bisa melakukan arrange ya, pengaturan bagaimana pekerjaan ini dikerjakannya ini, bagian ini, dan seterusnya. Sehingga itulah yang terkendali ya, terkelola atau termanage ya, teratur. Itu kalau kita internal. Jadi nanti dari top manajemen dibagi dalam head-head departemen mungkin ada bagian keuangan, ada sumber daya manusia, operasional, dan seterusnya. Dan masing-masing lagi ada ke bawah lagi. Nah, jadi dari atas ngatur ke bawah nih. Nah, di bawahnya lagi ngatur ke bawahnya lagi, dan seterusnya. Itu suatu bentuk manajemen. Nah, supaya aktivitas itu bisa berjalan dengan aman, lancar, dan selamat, dan efektif, dibuatlah standar operating procedure ya untuk setiap aktivitas. Jadi setiap aktivitas dibuat SOP sehingga pengawasannya jadi mudah. Sehingga kalau para pekerja sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, maka bisa dipastikan pekerjaannya itu bisa dilakukan dengan efektif ya, dengan efektif, aman, dan selamat. Pengawasannya adalah bagaimana pengawas melihat bahwa pekerja itu apakah benar-benar mengikuti SOP atau melakukan shortcut. Jadi nanti masing-masing atasan itu menjadi pengawas masing-masing. Ya, itu manajemen secara internal. Lalu pemerintah mengatur lagi ya, ada POP, POM, POU. Jadi yang diatur oleh pemerintah ini pengawasan ya
untuk manajemen yang berhubungan dengan keselamatan pertambangan. Karena manajemen secara internal yang umumnya perusahaan mungkin ya manajemen secara umum agar pekerjaan bisa lancar. Tapi mungkin belum termasuk ke dalam masalah keselamatan. Karena di pertambangan ini adalah aktivitas atau industri yang berisiko tinggi, sehingga masalah keselamatan ini menjadi suatu hal yang urgent dan penting dan untuk dengan serius diperhatikan. Maka pemerintah membentuklah konsep pengawasan ini ya, pengawasan berjenjang yang dibentuk dengan sertifikasi ya, mulai dari POP, POM, dan POU. Jadi pengawas operasional pertama, media, dan utama ini maksudnya khusus ya untuk mengelola masalah keselamatan pertambangan ya. Dan juga yang berhubungan dengan itu seperti perlindungan lingkungan ya, kemarin kita sudah bahas, dan juga kemarin kita sudah bahas bagaimana supaya pertambangan ini bisa dijalankan dengan kaidah pertambangan yang baik ya, good mining practices, dan melakukan konservasi untuk usaha di pertambangan. Ya, ini tentu sudah masuk ke level strategis, sehingga di level POP nggak ada ini ya. Di level POP, POM ada sebagian, tapi ini semua adalah yang kita bahas di 7 unit kompetensi ini semuanya untuk masuk ke level strategis ya. Ini ditempatkan di level pengawas operasional utama. Nah ini ya, jadi pemerintah mencoba mengintervensi sehingga dalam manajemen perusahaan pertambangan diselipkanlah ini ya, konsep pengawasan ini. Kenapa diambil konsep pengawasan? Karena kemarin saya sudah ceritakan ya, dari teori domino yang diceritakan oleh S.W. Henry, seorang agen asuransi ya, yang disuruh oleh perusahaannya untuk melakukan penelitian tentang kecelakaan kerja. Ya, tahun 1925 sampai 1930 dia bekerja dan akhirnya dia menghasilkan suatu teori, salah satunya adalah teori domino. Di teori domino ini yang memegang penentu adalah manajemen. Nah, manajemen inilah yang menentu supaya yang selanjutnya penyebab dasar yaitu faktor personal dan faktor pekerjaan tidak jatuh. Karena kalau faktor personal dan faktor pekerjaan jatuh akan menyebabkan faktor domino ketiga yaitu penyebab langsung jatuh. Penyebab langsung jatuh itulah domino keempat, kecelakaan itu sendiri, insiden, dan kemudian domino kelima adalah kerugian-kerugiannya. Nah, jadi tembok pertama adalah manajemen. Manajemenlah yang menyediakan fasilitas dan kemudian melakukan pengawasan. Jadi konsepnya ini diambil daripada teori domino. Dengan konsep pengawasan, domino yang kedua tidak jatuh, domino kedua tidak jatuh, nggak akan jatuh domino ketiga. Dan juga domino keempat dan kelima nggak akan jatuh, jadi nggak akan ada kerugian. Ini yang diharapkan, dengan tidak adanya kerugian, maka perusahaan pertambangan dapat berjalan dengan lancar, dan profitnya akan meningkat. Lalu kalau kita tinjau dari cara mengelola usaha jasa pertambangan ya, dilihat secara eksternal, ya, mungkin oleh pemegang IUP, berarti cara pengelolaan ini juga mungkin sedikit berbeda ya. Ini kalau mengelola secara eksternal, berarti biasanya dia mungkin hanya menerima report, ya, laporan-laporan aktivitas, laporan-laporan hasil pengawasan, ya, dan sebagainya. Ya, inilah yang kemudian dengan adanya POP, POM, POU, laporan-laporan itu lebih detail dan lengkap, terutama mengenai keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan, sehingga kegiatan aktivitas pertambangan dapat berjalan dengan aman, sehat, lancar, dan selamat. Karena kalau terjadi kecelakaan tambang, ya, urusannya berabe dan repot ya kemana-mana.
aktivitas produksi juga harus berhenti karena harus dilakukan investigasi dan sebagainya. Dan bahkan mungkin bisa dibekukan sementara. Ya tentu akan mengakibatkan kerugian yang besar kepada perusahaan pertambangan. Nah, jadi dengan adanya POP, POM, POU ya atau sertifikasi untuk pengawas pertambangan, maka perusahaan pemegang IUP akan lebih mudah melakukan pengawasan. Jadi mereka hanya akan melihat apakah semua sudah tersertifikasi ya. Level manajemen level bawah sudah tersertifikasi dengan POP, menengah sudah POM ya. Top manajemen sudah POU. Nah, walaupun level middle management di satu perusahaan jasa pertambangan mau ambil POU itu lebih bagus, berarti mereka lebih dapat membantu tugas daripada IUP umpamanya atau tugas dari KTT umpamanya. Jadi inilah konsep yang dibangun sehingga dengan konsep pengawas pertambangan ini dari pihak IUP sendiri itu akan mudah mengelola perusahaan-perusahaan usaha jasa pertambangan. Mereka hanya akan bisa kontrol melalui laporan-laporan, kontrol melalui sertifikasi ya. Dan kemudian komunikasi secara berkala reguler ya melalui meeting-meeting ya mungkin 2 minggu atau sebulan sekali, dan itu bagian daripada pengontrolan dan juga pengelolaan usaha jasa pertambangan. Ya, jadi ini konsep pemerintah kemudian dijawantakan atau diterjemahkan oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUP, dan juga perusahaan pemegang IUP kalau mau menambahkan konsepnya ya silakan aja, sehingga konsep pengelolaan usaha jasa pertambangan ini bisa berlangsung dengan lebih efektif dan efisien. Oke, kita lihat juga pengertian ya. Kalau pengertian di sini atau arti dan definisi di sini, ini saya ambil daripada Kepmen 1827. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. Jadi jasa penunjang. Penunjang ini artinya ya dia mensupport gitu ya, mensupport untuk kegiatan pertambangan. Nah, itulah arti menurut pemerintah ya jasa pertambangan. Kemudian usaha jasa pertambangan inti ya adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan strip atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Jadi kalau pertambangan inti ya usaha jasa pertambangan inti ini ada bagian kaitan dengan kegiatan usaha pertambangan ya, kaitan langsung ya. Seperti umpamanya kegiatan konstruksi, kegiatan penambangan ya, kegiatan transportasi, hauling dan sebagainya. Itu masuk usaha jasa pertambangan inti. Lalu ada usaha jasa pertambangan non-inti, adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan inti yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan. Kalau usaha jasa pertambangan non-inti ya nggak ada hubungan langsung ya, umpamanya penyedia alat kebutuhan kantor ya, kemudian penyedia jasa pelatihan, penyedia jasa inspeksi, ini bagian kepada usaha jasa pertambangan non-inti karena nggak berhubungan langsung ya dengan aktivitas kegiatan di pertambangan. Kemudian usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, ya eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Ya, ini fase-fase dari pertambangan yang kemarin kita sudah bahas juga ya. Mulai daripada penyelidikan umum, lalu eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, lalu kemudian pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Ini masuk ke dalam usaha pertambangan atau definisinya. Jadi usaha pertambangan itu keseluruhan fase kegiatan pertambangan ya. Bukan hanya penambangannya aja, tapi mulai dari awal ya, mulai dari penyelidikan umum ya, eksplorasi dan seterusnya.
Kemudian penentuan kegiatan yang akan diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan ya. Pertama, kegiatan yang dapat diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan meliputi kegiatan jasa inti dan non-inti. Jadi ada perusahaan jasa pertambangan, dia itu mengerjakan semua pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh pemegang IUP. Ya nggak apa-apa ya. Berarti dia usaha jasa pertambangan tunggal. Nah, dia juga mungkin merekrut kontraktornya. Berarti kontraktor daripada usaha jasa pertambangan ini merupakan subkontraktor daripada pemegang IUP. Kemudian kegiatan jasa inti yang dapat diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan tidak termasuk jenis pelaksanaan bidang penambangan, sub bidang penggalian batu bara dan penggalian mineral, serta pengolahan dan atau pemurnian. Kegiatan jasa inti yang dapat diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan tidak termasuk jenis pelaksanaan bidang penambangan, ya, sub bidang penggalian batu bara dan penggalian mineral, serta pengolahan dan atau pemurnian. Jadi kalau menurut SDMC, jasa inti yang nggak boleh diserahkan itu langsung untuk penambangannya. Tapi di lapangan saya lihat sih banyak aja ada. Kemudian pelaksanaan penambangan sub bidang penggalian endapan mineral aluvial dapat diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan melalui program kemitraan. Nah, jadi bisa diakalin kalau mau jadi kegiatan jasa inti penambangan ini masuk melalui program kemitraan. Jadi diberikan suatu celah lah ya, suatu celah. Makanya sering saya ketemu juga perusahaan pertambangan yang memang mereka mengerjakan pekerjaan penambangan. Penentuan kualifikasi perusahaan jasa pertambangan. Kegiatan inti dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan pemegang izin usaha jasa pertambangan atau IUJP. Ini dapat dilakukan. Kemudian kegiatan non-inti dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan yang telah memiliki izin yang diterbitkan oleh instansi terkait. Ya contohnya kalau kami ini perusahaan jasa pelatihan, izinnya adalah izin LPK, Lembaga Pelatihan Kerja umpamanya. Lalu ya yang perusahaan untuk inspeksi telah memiliki izin untuk sebagai perusahaan riksa uji, ya umpamanya gitu ya. Jadi yang non inti ini sudah memiliki izin. Kalau dulu harus buat SKT. Di bawah tahun 2018 kami juga bikin SKT. Tiba-tiba berubah menjadi TR ya, tanda register. Lalu tiba-tiba ditiadakan ya. Jadi non inti sekarang nggak perlu SKT atau tanda register. Kalau yang kegiatan inti ya ini wajib harus ada izin ya. Namanya juga izin usaha jasa pertambangan IUJP. Kemudian perusahaan jasa pertambangan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usaha yang terdapat dalam IUJP atau izin yang diterbitkan oleh instansi terkait. Ya nanti izin usaha jasa pertambangan yang spesifik ya. Dan kalau di luar daripada itu dapat dikatakan ilegal. Jadi kalau mungkin ada penambahan aktivitas inti yang akan dilakukan, dia harus kembali melaporkan untuk permohonan untuk izin tambahan tersebut. Kemudian pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus atau izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian dan izin usaha pertambangan, izin usaha jasa pertambangan terlebih dahulu menentukan persyaratan teknis perusahaan jasa pertambangan yang akan dipekerjakan. Jadi nanti mungkin ada persyaratan teknis ya, sama lah seperti orang ingin membuat kualifikasi ya,
ada prakualifikasi seperti CSNS, ada yang kualifikasi intinya yaitu sesuai teknis ya yang akan dikerjakan dan sebagainya. Ya ini kira-kira penentuan kualifikasi perusahaan jasa pertambangan. Kemudian untuk pemilihan perusahaan jasa pertambangan, ini berdasarkan kontrak kerja yang berdasarkan kepatutan, transparansi, dan kewajaran. Jadi kontrak kerja nanti yang akan dibuat ya antara pemegang IUP dengan pemegang IUJP. Ini dasarnya ada 3 hal, yaitu kepatutan. Kepatutan di sini artinya ya semuanya legal ya. Semuanya legal, semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya berarti itu semua hal-hal yang patut gitu. Lalu transparansi, ini nggak boleh ada hal-hal yang melanggar hukum lah istilahnya. Ya hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, terutama dalam hal mungkin keuangan ya, keuangan, pembayaran pajak dan sebagainya. Kemudian kewajaran ya, ya kewajaran ini tentu berhubungan dengan keuangan juga ya. Jadi artinya ya mirip-mirip, jangan ada hal-hal yang disembunyikan atau yang dikadalin, diakalin, akalin, kadalin. Dan ya yang wajar-wajar aja. Karena kalau sampai ketahuan dari hasil audit ya mungkin akan dituntut pertanggungjawaban dari mungkin ya, biasanya kalau perseroan terbatas itu direkturnya ya yang harus bertanggung jawab. Lalu yang kedua, mengutamakan perusahaan jasa pertambangan lokal. Nah, jadi skala prioritasnya yang lokal ya. Jika tidak ada yang lokal, bisa memakai yang perusahaan jasa skala nasional. Ya, jika skala nasional tidak ada yang cocok, bisa mengajukan untuk menggunakan penanaman modal asing. Ya, artinya perusahaan asing yang sudah menanamkan modal di Indonesia sudah resmi terdaftar menggunakan badan hukum di Indonesia. Ya. Jadi setiap perusahaan asing yang ingin menanamkan modal Indonesia harus menggunakan badan hukum yang ada di Indonesia. Artinya harus menggait perusahaan lokal gitu kan. Jadi istilahnya menggunakan kemitraan dengan perusahaan lokal. Nah, jadi kalau memang nggak ada perusahaan lokal yang mampu, cari yang skala nasional. Skala nasional nggak ada yang cocok, kemahalannya, mendingan gunakan PMA gitu. Untuk penanaman modal asing wajib menggunakan subkontraktor lokal ya. Tetap harus cari mitra juga deh ya, subkontraktor lokal. Kemudian berkoordinasi dengan Dinas SDM provinsi setempat. Ya. Lalu dilarang memakai usaha jasa pertambangan yang masih satu grup atau anak perusahaan ya tanpa persetujuan dari Dirjen Minerba atas nama menteri. Kalau saya lihat beberapa pemegang IUP kontraktor jasa pertambangan itu anak perusahaannya. Ya, tapi mungkin sudah minta persetujuan dari Dirjen Minerba ya. Kemudian tanggung jawab izin usaha pertambangan ya atau khusus untuk membuat perusahaan jasa mengikuti kaedah pertambangan yang baik. Ya, jadi harus mengikuti kaedah pertambangan yang baik ya, yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang kemarin kita sudah bahas, terutama yang diatur dalam Permen nomor 26 tahun 2018. Ya, lalu dilengkapi dengan juknisnya di Kepmen 1827 tahun 2018. Itu semua berisi kaidah pertambangan yang baik. Kewajiban perusahaan jasa pertambangan. Pertama, melaksanakan ketentuan aspek teknis, ya, konservasi, keselamatan, dan lindungan lingkungan pertambangan sesuai dengan bidang usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, kembali mereka harus memenuhi ketentuan aspek teknis. Aspek teknis ini tentu berhubungan dengan jasa yang diberikan, ya. Apakah dia jasa
penambangannya atau dia penggalian dan kemudian pemindahan tanah galian tersebut, atau dia di hauling ya, memindahkan hasil tambangnya ke stockpile dan sebagainya, itu semua berhubungan dengan aspek teknis. Lalu konservasi ya, ini bagaimana kemarin kita sudah bahas, konservasi itu pemeliharaan perlindungan ya, perlindungan supaya konsep penambangan itu bisa tetap berlangsung. Ini berarti harus bekerja sama dengan perusahaan pemegang IUP supaya benar-benar apa yang ada itu bisa dioptimalkan ya untuk hasil-hasil tambangnya. Lalu memperhatikan masalah keselamatan ya. Keselamatan pertambangan ini masuk ke keselamatan operasional dan keselamatan K3 pertambangan ya. Jadi untuk keselamatan peralatan dan instalasi teknis dan juga keselamatan para pekerja tambang. Dan lindungan lingkungan ya. Jadi bagaimana konservasi lingkungan hidup yang berada di sekitar pertambangan ini benar-benar harus dijaga. Pertama, dengan konservasi lingkungan ini tentu akan berguna bagi perusahaan tambang juga dan juga bagi masyarakat sekitar dan juga bagi lingkungan secara global. Kemudian mengangkat penanggung jawab ya. Jadi penanggung jawab operasional atau mungkin disingkat PJO. Jadi nanti penanggung jawab operasional inilah yang langsung berkomunikasi dengan KTT untuk koordinasi. Dan memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi nanti untuk jasanya ya yang berhubungan dengan teknis, dia harus memiliki tenaga teknis yang kompeten. Nah, kalau kita dengar kata kompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan berarti tersertifikasi sesuai dengan regulasi pemerintah. Contohnya ada sertifikasi BNSP, ada sertifikasi Kemnaker ya. Kalau sertifikasi SDM semuanya sudah dimasukkan ke BNSP. Lalu pemegang izin usaha jasa pertambangan yang diterbitkan oleh Menteri melaporkan izin usaha pertambangannya kepada gubernur tempat kegiatan usahanya sebelum memulai kegiatan usahanya. Jadi pemegang izin usaha jasa pertambangan mungkin dari tempat lain, daerah lain, dia pas dia tanda tangan kontrak dengan salah satu pemegang IUP, dia harus lapor kepada gubernur dari provinsi setempat ya. Evaluasi penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan. Nah, di sini untuk evaluasi penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan, yang pertama adalah laporan kegiatan secara berkala ya, dari perusahaan jasa pertambangan kepada menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melalui pemegang IUP ya, atau IUPK dan IUP operasi produksi khusus. Jadi nanti perusahaan jasa pertambangan ini secara berkala akan melaporkan. Nanti laporannya itu akan dilaporkan secara keseluruhan oleh pemegang izin usaha pertambangannya ya, baik kepada gubernur atau kepada menteri. Dan biasanya setahun sekali itu akan membuat RKAP ya untuk mendapatkan persetujuan dari menteri. Kemudian informasi yang memuat ya, yaitu alasan penggunaan perusahaan jasa penanaman modal asing oleh pemegang IUP, IUPK, dan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dana atau pemurnian, dan alasan penggunaan tenaga kerja asing TK yang disampaikan oleh pemegang IUJP kepada Jadi pokoknya kalau pakai tenaga kerja asing itu harus lapor karena ada undang-undangnya ya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, jadi memang ada izin tinggal yang harus diurus ya, ada macam-macam ya. Visanya segala macam itu harus diurus secara berkala. Itu makanya harus segera dilaporkan. Kemudian penerapan aspek teknis, konservasi, keselamatan, dan lindungan lingkungan pertambangan sesuai dengan bidang usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti untuk penerapan aspek teknisnya ya sesuai dengan jasa yang diberikan ya.
apakah dia jasa hauling, dia jasa penggalian dan sebagainya, aspek teknisnya tentu dia akan sama gitu. Juga masalah konservasi, keselamatan dan lindungan lingkungannya itu akan berbeda-beda kan. Lalu proses pengesahan ya penanggung jawab operasional oleh KTT. Jadi nanti KTT disahkan, PJO, penanggung jawab operasional dari perusahaan jasa pertambangan disahkan oleh KTT. Mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Yang pertama, melakukan perencanaan penggunaan usaha jasa pertambangan. Ya. Yang kedua, mengawasi penerapan penggunaan usaha jasa pertambangan. Yang ketiga, melakukan evaluasi hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan. Jadi untuk memakai usaha jasa pertambangan, ini harus ada perencanaan. Ya, perencanaan ini memuat sasaran dan target dan juga budget ya. Baru kemudian pengawasannya, pengawasan untuk perusahaan jasa pertambangan. Dan setelah itu baru melakukan evaluasi. Ya, kalau hasilnya tidak memuaskan atau di bawah rata-rata dari target dan sasaran, ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk diganti gitu ya. Jadi saya sering lihat juga perusahaan jasa pertambangan karena kinerja dan performanya tidak memenuhi ekspektasi, maka mereka pun diganti. Atau kalau izin kontraknya itu tidak diperpanjang istilahnya. Ya ini SKKNI-nya ya, jadi tiga elemen kompetensinya. Ini unit kompetensinya mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan, elemen kompetensinya melakukan perencanaan penggunaan usaha jasa pertambangan, lalu elemen kompetensi yang kedua mengawasi penerapan penggunaan usaha jasa pertambangan, dan elemen kompetensi yang ketiga melakukan evaluasi hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan. Nah ini ya SKK-nya, standar kompetensi khusus berdasarkan Permen SDN nomor 43 tahun 2016. Di sini judul unitnya mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian deskripsi unitnya, unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Dan ada 3 elemen kompetensi ya. Yang pertama melakukan perencanaan penggunaan usaha jasa pertambangan. Yang kedua mengawasi penerapan penggunaan usaha jasa pertambangan. Yang ketiga melakukan evaluasi hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan. Jadi kalau saya lihat di sini unit kompetensinya ini adalah dilihat dari sudut pandang eksternal. Berarti dari sudut pandang perusahaan pemegang izin usaha pertambangan ya untuk mengelola para kontraktornya atau pemegang izin usaha jasa pertambangan. Nah, yang pertama melakukan perencanaan penggunaan usaha jasa pertambangan. Kriteria unjuk kerjanya adalah data yang berhubungan dengan rencana penggunaan usaha jasa pertambangan diidentifikasi. Jadi ada data-data ya yang tertulis mengenai rencana penggunaan usaha jasa pertambangan. Apa aja yang akan dilakukan oleh pemegang IUP untuk penggunaan usaha jasa pertambangan. Kemudian rencana penggunaan usaha jasa pertambangan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan. Jadi kebutuhannya secara spesifik ya, dan tidak melanggar aturan regulasi pemerintah gitu. Lalu rencana penggunaan usaha jasa pertambangan dijelaskan sesuai dengan kebutuhan dan prosedur. Nah, nanti ada penjelasan secara detail kenapa mereka harus memakai jasa pertambangan, ya, usaha jasa pertambangan. Kemudian rencana penggunaan usaha jasa pertambangan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan prosedur. Dan setelah itu mereka melakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan internal ya dan prosedur internal. Jadi nggak ada berhubungan dengan regulasi pemerintah.
Lalu elemen kompetensi yang kedua, mengawasi penerapan penggunaan usaha jasa pertambangan. Setelah itu, setelah mereka melakukan perencanaan untuk menggunakan usaha jasa pertambangan, lalu mengawasi kegiatan daripada usaha jasa pertambangan. Di sini ada dua kriteria unjuk kerjanya. Data yang berhubungan dengan pengelolaan usaha jasa pertambangan dijelaskan sesuai dengan rencana. Ya. Jadi nanti dalam pengawasan ini harus sesuai dengan rencana yang sudah dibuat juga ya. Kemudian program kegiatan pengawasan pengelolaan usaha jasa pertambangan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Lalu kemudian membuat program-program pengawasan ya. Apa aja jadwalnya, detailnya segala macam ya. Dan program mungkin laporan dari perusahaan jasa pertambangan itu semua bagian dari program ya. Dan sudah direncanakan dan kemudian dijalankan ya. Nah, ini bagian daripada pengawasan. Jadi pengawasan sini adalah pengawasan dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan kepada perusahaan jasa pertambangan yang menjadi mitra kerjanya. Kemudian elemen kompetensi ketiga, melakukan evaluasi hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan. Setelah itu dievaluasi. Ya. Kriteria unjuk kerjanya ada 4 sini. Hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan diidentifikasi. Ya, nanti data-data hasil pengawasan ini dicek dibandingkan dengan perencanaan yang sudah dibuat. Lalu rencana tindak lanjut hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan dibuat sesuai dengan prosedur. Jadi dari hasil evaluasi mungkin nanti ada poin-poin yang perlu ditindaklanjuti ya. Lalu tindak lanjut hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Jadi setelah itu poin tindak lanjut ini benar-benar dilaksanakan. Tindak lanjut hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Jadi untuk tindak lanjutnya apakah memberikan teguran ya atau memberikan apresiasi atas hasil kerja perusahaan jasa pertambangan atau kontrak tidak dilanjutkan untuk untuk tahun ke depannya dan seterusnya ya, itu berarti tindak lanjutnya dilaksanakan. Jadi intinya pengelolaan ini hanya pertama membuat perencanaan untuk penggunaan usaha jasa pertambangan, lalu kemudian pengawasan terhadap usaha jasa pertambangan dan kemudian evaluasi ya, hasil kinerja daripada perusahaan jasa pertambangan. Ya, simpel aja ya. Ini bagian daripada manajemen juga ya. Manajemen dimulai dari planning ya, kemudian controlling, dan terakhir evaluating. Oke, kesimpulan dan aplikasi penerapan sebagai POU. Ya. Nanti Bapak-Bapak sebagai pengawas operasi utama, tentu ya, kalau memang Bapak-Bapak adalah dari perusahaan jasa pertambangan, ya berarti benar-benar membantu tugas daripada pengawasan dari pemegang IUP supaya benar-benar melakukan ya, usaha jasa pertambangannya ini tadi dengan 3 syarat utama ini tadi nih. Ya, kepatutan, transparansi, dan kewajaran. Ya. Jadi jangan sampai melanggar hukum, ya, hukum apapun itu, terutama hukum pemerintah. Ya. Kemudian mengedepankan juga etika, ya, dan juga terutama masalah keuangan, ya, pajak dan sebagainya. Nah, itu. Dan kemudian ya tentu saja bekerja sama dengan KTC ya, sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan dan ekspektasi dari pemegang izin usaha pertambangan dan dapat memberikan performa yang terbaik ya sebagai perusahaan jasa pertambangan, dan dari hari ke hari, dari waktu-waktu dapat meningkatkan performanya gitu loh. Sehingga akan selalu dipercaya menjadi mitra atau menjadi perusahaan jasa pertambangan bagi pemegang IUP. Dan suatu saat kalau Bapak-Bapak tiba-tiba mungkin nanti pindah ke tempat sebagai perusahaan pemegang IUP,
sebagai PU nanti bisa melaksanakan tugas bagaimana pengawasan terhadap para mitra usaha jasa pertambangan. Sehingga para mitra ini bisa dikembangkan ya, karena pengawasan yang baik, lalu mereka bisa performanya menjadi maju, dan bisa memenuhi ekspektasi dan harapan daripada pemegang IUP. Oke, untuk unit kompetensi ke-6 ini mengelola usaha jasa pertambangan. Ini PR-nya, jika Anda menjadi KTT, apa yang akan Anda rencanakan dan lakukan terkait pengelolaan usaha jasa pertambangan? Simpel aja. Sebenarnya yang perlu Anda lakukan juga, jika Anda menjadi PJO, apa yang akan Anda rencanakan ya? Serah, Bapak-Bapak mau bikin simulasi sebagai PJO atau sebagai KTT, ya silakan. Intinya pahamlah untuk unit kompetensi ke-6 nih, bagaimana mengelola usaha jasa pertambangan. Oke, untuk unit kompetensi ke-6 ini selesai, kita lanjut yang ke-7 ya. Untuk tanya jawab nanti selesai yang ke-7. Saya lanjut lagi. Oke, untuk yang ke-7 ini, unit kompetensi yang ke-7 atau yang terakhir, ini pengelolaan standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Dua terus. Oke, untuk standarisasi ini kalau kita lihat ya standar. Standar ini bukan standar kalau naik sepeda motor itu kan, kalau ini ada standar namanya. Bukan standar itu maksudnya ya. Standar untuk motor supaya motor bisa berdiri gitu, nggak perlu dipegang. Itu apa? Bukan standar itu nih maksud. Kalau standar di sini artinya standar itu kan acuan ya. Jadi acuan. Acuannya jadi serba sama. Jadi contoh standar yang sama itu mengenai masalah seragam. Berarti kan standar. Contohnya untuk anak SD ya, itu seragamnya putih merah tua. SMP putih biru tua. Lalu SMA putih abu-abu. Nah, itu standar. Jadi standar ini artinya serba sama. Nggak ada perbedaan ya. Karena ada satu yang menjadi tolok ukur dan satu yang menjadi acuan. Nah, lalu kalau kita pikirkan apa gunanya standar? Dengan adanya standar, ini sebenarnya bagian daripada keharmonisan ya. Kalau ada sesuatu yang nggak standar, yang berbeda, tentu aja tidak harmonis. Dan kalau kita bicara pengawasan, akan lebih mudah ya melakukan pengawasan apabila ada standar. Ya, kalau nggak ada standar nanti pengawas akan melakukan pengawasan sesuai dengan apa yang dia anggap baik. Nah, apa yang dianggap baik oleh si A belum tentu baik, belum tentu dianggap baik oleh si B. Apa yang dianggap baik oleh si B belum tentu dianggap baik oleh si C. Sehingga akan terjadi kerancuan dan kekacauan. Nah, dengan adanya standar, ini akan memudahkan. Oke, semuanya sama nih. Semuanya sama, tidak ada tafsiran yang berbeda-beda, semuanya satu tafsiran, sehingga terjadilah keharmonisan. Itulah gunanya standar ya. Standar ini juga berhubungan dengan kualitas.
Jadi kalau sesuatu hal sudah baik, kenapa nggak distandarisasi? Sehingga hal yang baik ini dikerjakan juga oleh yang lain dengan hal yang sama. Sehingga kualitasnya sama. Jangan sampai di sini kualitasnya jelek, sini bagus, sini sangat bagus, sini sangat jelek. Beda-beda kan? Karena nggak ada standar. Nah, makanya pemerintah sebagai pengelola negara ini, mereka juga buat standar-standar. Regulasi peraturan perundang-undangan itu bisa dianggap standar, karena itu akan menjadi acuan. Jadi semua perusahaan pertambangan ini satu sama ya standarnya. Itulah regulasi yang ada. Sehingga nggak ada perusahaan tambang yang bagus, ya, yang sedang, yang jelek. Lalu, kenapa kamu bagus? Iya, kami pakai sistem begini, standar kamu begini bagus. Lalu kenapa kamu jelek? Ya, gimana sih? Standar kami nggak pernah mau diperbaiki. Ya. Sistem kami nggak pernah. Karena beda-beda. Ya. Jadi ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, ini berhubungan dengan kualitas. Tapi kalau semua sudah distandarisasi, acuannya sama, ya regulasi pemerintah, maka semuanya merata. Jadi itu gunanya standar supaya terjadi keharmonisan, ya, kualitasnya seragam, dan akibatnya tentu saja akan berpengaruh terhadap peningkatan daripada performa, ya, performa organisasi yang menggunakan standar tersebut. Nah, hambatan dan masalahnya adalah banyak yang belum tahu. Jadi sosialisasi sebenarnya harus dilakukan. Kalau selama ini regulasi peraturan perundang-undangan, kelemahannya adalah, padahal ini sudah zaman teknologi digital, tapi pemerintah kurang sosialisasinya. Jadi nggak perlu datang ke satu daerah ke daerah lain, cukup ya. Selama ini sih udah taruh di websitenya kan, tapi kan itu memerlukan proaktif dari semua orang untuk buka websitenya. Kenapa? Kan database sudah ada nih, email, WA, padahal tinggal sekali kirim, sekali aja, satu email, semuanya dapat. WA, kirim, semuanya dapat. Kenapa nggak dilakukan gitu loh oleh pemerintah? Ya. Memanfaatkan teknologi digital. Tinggal kerjasama dengan Kominfo, ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang memegang mengenai teknologi digital di tanah air, digital dan telekomunikasi. Tinggal langsung gitu aja. Nggak sampai 1 menit, beres semuanya, sosialisasi. Tapi ini kan seakan-akan regulasi itu susah banget. Tiba-tiba kita terkaget-kaget, wah ada regulasi baru gitu. Nggak tahu. Tapi nggak tahu tetap aja dituntut pertanggungjawaban. Nah, ini di mana keadilannya gitu ya. Jadi bentuk-bentuk seperti negara otokrasi jadinya. Ya. Memang itu bagian dari pemerintah. Tapi kalau yang belum tahu, ya jangan langsung dikasih sanksi. Sosialisasi. Kalau dia sudah sosialisasi seperti itu, yang nggak ngikutin, ya patut diberikan sanksi. Ya, itu keras kepala berarti. Udah disebarin, sosialisasi, nggak mau baca, nggak mau mengerti. Nah, itu kan salah daripada orangnya. Tapi ini, ya kita harus ngejar-ngejar tiap hari, harus ngecek, ya. Menurut saya sih itu arogansi, ya. Arogansi. Ya, terus terang aja, saya bukan ini, tapi mengkritik inilah, manfaatkan teknologi digital. Memang mungkin mereka sudah taruh di website, tapi apa cukup? Apa itu namanya sosialisasi? Sosialisasi, sebarin. Database ada kok pemerintah.
database penanggung jawab, ya, nomor direktur, alamat email direktur, ya, lalu PIC, PIC semuanya, itu semua ada. Apalagi semuanya mungkin tinggal dimasukkan di database, sekali pencet satu ini, truk langsung kirim semuanya. Kan simple banget kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi kalau sudah dilakukan seperti itu, masih ada yang belum memenuhi regulasi, itu baru diberikan sanksi. Maksud saya nggak hanya di bidang pertambangan mineral, semua bidang lainnya gitu. Jadi ini zaman digital gitu loh, bukan zamannya kuda gigit besi. Kalau kuda gigit besi mungkin ya sosialisasi satu persatu, datangin satu-satu ya, sebarin flyer satu-satu, brosur. Butuh dana, butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga. Kalau ini nggak butuh apa-apa ya, butuh satu jari aja tekan knot, nah, nggak sampai 10 detik selesai semuanya. Ya itu makanya yang sering saya pertanyakan sih seperti itu aja. Standarisasi ya sebarin lah. Jangan kita kan kerjaannya nggak hanya mikirin regulasi pemerintah yang terbaru atau apa. Tapi kalau memang disebarin seperti itu kan suka nggak suka mau nggak mau ya kita akan baca, oh iya regulasi terbaru. Ya ini apa kritik saya aja sih, karena kita dipaksa ya. Kenapa kamu nggak tahu? Katanya. Tahu nggak tahu ya tetap harus apa kewajiban harus jalankan. Wede, benar-benar sadis ya, benar-benar diktator gitu. Nggak ada ampun. Ya sedih juga sih lihatnya. Negara demokrasi kayak gini gitu harusnya. Saya nggak menyalahkan pemerintah, tapi oknum-oknumnya. Ya. Ya, terutama yang di bawah-bawah itu, harusnya mereka lah yang ngasih tahu ke atasan, oh gini loh masukannya. Atau mereka sendiri ya, yang langsung sebarin. Ya, ini hambatan dan masalahnya. Ya. Sama-sama harus dicari solusi yang terbaik, sehingga dua belah pihak itu, antara dunia industri, dunia pertambangan, dengan pemerintah ya harmonis. Gitu kan. Ya, supaya negeri kita ini nggak kayak jadi negeri apa negeri diktator gitu kan. Nah juga demokrasi. Ya. Jadi bukan demokrasi ya, bukan demokrasi. Ya kalau kalau kejadian ketidakadilan akan jadi demo yang crazy gitu kan. Orang-orang demo di mana-mana secara gila gitu. Ya nanti untuk standar-standar ini ya. Jadi tetap acuannya kita adalah regulasi pemerintah itu sebenarnya standar. Dan cuman ada standar-standar khusus. Standar khususnya itu mungkin standarisasi untuk orang. Sekarang standarisasi untuk orang itu eh, itu bisa dilakukan lewat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kemudian standar-standar teknis itu sudah banyak dibuat oleh BSN ya, Badan Standarisasi Nasional, itu lewat produknya SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya, jadi kita bisa update aja semua standar-standar di situ. Dan apa? Kalau SDM harusnya, sosialisasi ini standar teknis gini, itu kan lebih bagus kan. Jadi setiap perusahaan tambang itu tahu, standar teknis untuk alat berat ya, untuk apa peralatan tambang lainnya, ini semua ada di sini. Ikutin aja ya. Dan untuk standar-standar lainnya adalah mungkin sertifikasi ya, termasuk standar juga. Seperti tadi sertifikasi orang BNSP untuk apa standar kelayakan alat ya, itu nanti ada sertifikasi juga dan mungkin dilakukan periksa uji dulu ya, baru lihat kelayakannya dan kemudian disebutkan
sertifikasi pengakuannya ya sebagai standarisasi. Ya, standar-standar inilah yang menjadi acuan ya, SNI, Standar Nasional Indonesia, atau SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk melihat kompetensi dari para pekerja. Ini merupakan standarisasi. Dan kemudian di pertambangan minerba ini juga menjadi acuan ya. Jadi ini bisa diadopsi yang sesuai dengan minerba ya. Terutama nanti kan ada kompetensi teknis. Nah, ini benar-benar harus distandarisasi ya, harus ada kompetensi sesuai dengan SKKNI yang sudah ada. Lalu kemudian dilakukan pengujian, uji kompetensi, sehingga bisa mendapatkan pengakuan berupa sertifikat. Itu bagian dari standar. Ya. Lalu standar-standar teknis diikutin aja. Semuanya kebanyakan sudah diadopsi oleh SNI, jadi tinggal acuannya ke SNI. Kalau mungkin nanti ada bagian dari yang belum diadopsi oleh TNI, ya bisa minta izin untuk memakai standar internasional yang ada, gitu kan, untuk standar teknis ya. Ya, inilah yang dimaksud standarisasi. Jadi nanti perusahaan pertambangan membuat standarisasi sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing ya, terutama usaha jasa pertambangan. Ya, sesuai dengan bidang kerjanya aja. Dicarilah standar kompetensi teknis ya untuk SKKNI, kompetensi kerja untuk orang. Standar teknis apa yang sesuai gitu, sesuai dengan bidang kerja ya, dengan bidang yang dikelola oleh perusahaan usaha jasa pertambangan. Lalu untuk alatnya, alat apa aja, dan standar teknis apa yang berhubungan. Ya, cari di SNI, kalau ada ya itu yang dijadikan acuan standar untuk standar SNI, itu yang diterapkan. Kalau belum ada, ajukan izin untuk memakai standar internasional yang ada, yang sesuai dengan peralatan-peralatan digunakan oleh perusahaan jasa pertambangan. Ya, inilah sebenarnya intinya standarisasi. Jadi perusahaan baik IUP maupun izin usaha jasa pertambangan itu melihat ya apa aja ya standar teknis, kompetensi teknis yang perlu mereka terapkan, itu diterapkan ya untuk para pekerja ya, untuk pekerja bagian teknisnya. Lalu untuk peralatan-peralatannya itu dilihat standar apa yang ada, cari SNI yang cocok ya, kalau nggak ada izin pakai standar internasional yang sesuai. Nah, nanti dibikin perencanaan, lalu kemudian mulai dilakukan ya, sesuai dengan target dan jadwal yang dibuat. Ya, itulah kira-kira standarisasi ya. Dan sebagai POU akan membuat perencanaan strategis nih, untuk semua standar-standar yang akan digunakan di tempat kerjanya, lalu kemudian membuat step by step-nya ya, langkah-langkahnya, dan kemudian mulai menerapkannya. Sehingga nanti semuanya terstandarisasi sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan ya, dan ya tentu saja ya itu yang bisa dikatakan patut ya, kepatutan. Jadi hal yang patut yang harus dilakukan. Ya ini ya. Jadi tadi saya bicara mengenai standar yang diatur oleh pemerintah. Ada juga standar yang dikelola sendiri ya, namanya SOP. Jadi nanti ada SNI, Standar Nasional Indonesia, standar-standar teknis, apakah dari SNI atau dari standar internasional. Lalu untuk sumber daya manusia, SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, atau SKK ya, Standar Kompetensi Khusus, yang dibuat oleh SDN, itu termasuk SKK, itu standar yang diakui oleh BNSP juga, atau ada SKI ya, Standar Kompetensi Internasional, itu yang diakui juga oleh BNSP. Itu untuk sumber daya manusia. Lalu untuk aktivitas di tempat kerja itu nanti ada SOP, Standar Operating Procedure. Nah nanti POU akan membuat nih, mendata semua SOP yang ada. Jadi mendata dulu semua aktivitas ya di perusahaan tempatnya bekerja. Lalu kalau ada aktivitas yang belum ada standar SOP-nya, ya segera dibuat
Sehingga nanti lengkap semua aktivitas ya, ada SOP-nya. Kemudian untuk standar pelayanan ya dibuat aja, standar service pelayanan. Berapa waktu tiap jasa pelayanan seperti ini, ya dibuat standar. Sehingga akan terjadi kualitas ya, dan kualitas yang ada ini tentu akan memuaskan semua pihak ya, semua stakeholder. Kemudian perlu juga membuat standar reward and punishment. Jadi kalau ada yang membuat hal-hal yang baik, diberikan reward ya, apresiasi. Kemudian kalau ada yang melanggar aturan, performanya buruk, ya diberikan punishment ya, semacam hukuman. Lalu untuk harga juga mungkin bisa dibuat standar ya, nanti akan jadi acuan. Dan setiap tahun mungkin akan ditinjau kembali apakah price standar ini tetap ya, atau turun atau naik ya, mengikuti perkembangan harga yang ada secara nasional umpamanya atau secara internasional. Ya inilah kira-kira bagian standar, nanti akan dirumuskan ya. POO berusaha merumuskan secara strategis ya, langkah jadwalnya, dan kemudian nanti penerapannya dilakukan bersama dengan POM dan POP. Ya, tadi manfaat dari standar itu saya sudah bilang, tentu akan membuat kerja yang lebih harmonis, ya, lebih berkualitas. Resiko dari standar ini, apabila kita nggak ikut standar, kita akan terlihat aneh, ya, kemudian tidak harmonis, dan kualitasnya kurang. Cara membuat standar, ya standar sebenarnya udah dibuat oleh organisasi-organisasi, oleh pemerintah, tinggal dipakai. Tapi untuk standar internal, kita mungkin bisa buat, ya, seperti SOP. Nah, untuk buat SOP tentu memerlukan pemikiran bersama. Nggak hanya satu pihak, nggak hanya satu orang. Jadi dibuat wakil-wakil dari semua departemen, umpamanya kumpul, brainstorming, lalu dicatat usulan untuk membuat SOP. Kalau belum ada salah satu aktivitas yang belum ada SOP-nya. Dibuat, lalu disimulasi, kalau oke, ya kemudian ditetapkan dan disahkan. Itu kira-kira cara buat SOP. Ya. Lalu untuk standar lainnya, standar harga, ya, service standar, reward and punishment, ini juga sama ya. Kumpul sama-sama buat dengan pemikiran-pemikiran, usulan-usulan bersama, dan akhirnya mengerucut daripada menjadi satu usulan, lalu dikaji, ya, disimulasi, kalau udah tepat, disahkan. Dan kemudian cara sosialisasi standar, ya, ini disosialisasikan kepada departemen yang bersangkutan. Jadi supaya mereka benar-benar paham, dijelaskan, lalu kemudian mereka mulai melakukan tahap uji coba ya. Coba, dan tahap uji coba mungkin kalau masih ada salah ya itu bisa dimaklumi. Tapi setelah disahkan ya untuk menjadi permanen ya, jangan sampai ada kesalahan lagi. Karena akan ada sanksi gitu. Cara menerapkan standar ya pertama mungkin lewat sosialisasi dulu ya. Setelah sosialisasi semuanya paham, lalu penerapan uji coba selama 1 atau 2 bulan, lalu setelah itu mungkin dipermanenkan. Lalu setahun sekali standar itu ditinjau ulang ya, direview, apakah perlu diupdate atau tidak perlu dan seterusnya. Ya, dan mengolah standar itu tadi ya, ditinjau ulang, direview, kalau perlu ada revisi, dilakukan revisi, sehingga standar ini selalu update dan selalu yang terbaik gitu. Itu untuk standar internal ya. Kalau untuk standar nasional ya mungkin pemerintah yang akan ngatur. Untuk SKKNI-nya ini dia, ya mengelola standarisasi pertambangan mineral dan batu bara ya. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Ya, mengelola usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara ya dibantu dengan standar-standar.
ini hanya ada dua, ya, hanya ada dua elemen kompetensi. Pertama, melakukan dua terus, tadi bisa satu. Melakukan perencanaan standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Yang kedua, melakukan evaluasi standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Ya, jadi yang pertama ini merencanakan dulu kira-kira standarnya mau dipakai apa aja nih. Ya. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Data terkait standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan dikumpulkan sesuai dengan prosedur. Ya. Jadi kumpulin data-data dulu nih, ya, karena mungkin ada hal yang untuk di standarisasi. Hasil pengumpulan data terkait standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan diidentifikasi sesuai kebutuhan. Nanti data-datanya dilihat ya, apa yang dibutuhkan, yang untuk dipakai. Lalu perencanaan standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan dibuat sesuai kebutuhan. Ya nanti dilihat ya, kompetensi teknis apa yang perlu distandarisasi, ya mana yang akan distandarisasi sesuai SKKNI ya. Lalu peralatan apa aja nanti yang perlu distandarisasi, periksa uji sesuai standarisasi ya, operasional dan pemeliharaan sesuai standarisasi. Dan kemudian aktivitas-aktivitas apa yang perlu dilakukan standarisasi secara internal ya, supaya aktivitas tersebut lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Dan kemudian standar service mungkin perlu dibuat ya, standar service secara internal ya, lalu secara eksternal organisasi kepada perusahaan pemegang izin usaha pertambangan dan sebagainya, jasa servisnya seperti apa, standar harga perlu dibuat, lalu standar reward and punishment ya, sehingga ini menjadi pemacu motivasi semangat untuk para pekerja. Jadi kalau ada yang berprestasi akan diberikan apresiasi ya, reward. Bagi yang performanya buruk ya, melanggar aturan, tidak disiplin akan diberikan punishment ya, hukuman. Setelah itu melakukan evaluasi ya, standarisasi pertambangan mineral batu bara. Di sini ada tiga kriteria unjuk kerja. Pertama, penerapan standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan dievaluasi sesuai prosedur. Lalu hasil evaluasi standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan dilaporkan sesuai prosedur. Jadi nanti penerapan standar itu dievaluasi ya. Kemudian evaluasi dilaporkan. Lalu laporan hasil evaluasi standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan didokumentasi sesuai dengan prosedur ya. Jadi laporan tertulis dan kemudian ada yang diarsip juga. Jadi dengan melakukan evaluasi mungkin standar-standar nanti akan dilihat mana yang mungkin tidak perlu, mana yang perlu diupdate, mana yang perlu dirubah, mana yang perlu ditambahin dan seterusnya. Sehingga dengan standarisasi ini harmonisasi semakin baik ya, kualitas semakin baik, dan tentu saja dengan demikian performa akan semakin baik. Performa yang semakin baik tentu akan meningkatkan produksi dan juga profit daripada perusahaan atau organisasi. Ya inilah kira-kira kalau kita bicara standar. Nanti yang ini bisa dibaca ya, sebagai bahan bacaan. SNI, SKKNI, SOP. Untuk pengawasan pelaksanaan standar. Untuk pengawasan mungkin nanti ada standar kompetensi kerja ya. Ini SKKNI. Jadi nanti dilihat
apakah sudah memenuhi sesuai kompetensi yang diinginkan, sesuai kompetensi, terutama kompetensi teknisnya ya, dari pekerja, sesuai bidang yang dikerjakan oleh perusahaan, lalu kemudian memperhatikan sistem dokumentasi dan kontrol dokumen standar kompetensi kerja. Jadi mungkin ada data dokumentasi. Nah, ini juga harus ada dokumen kontrolnya mungkin, data-data dokumentasi untuk standar-standar kompetensi kerja, sertifikatnya dan sebagainya itu harus dikontrol. Kemudian mungkin ada data struktur organisasi, struktural dan fungsional, skema rekrutmen tenaga kerja bersertifikat, program diklat, ya, modul diklat pelatihan, tempat diklat dan sarana pendukungnya, kemudian tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia penamping. Jadi nanti semua data-data ini mungkin perlu disusun. Ini bagian daripada penguasaan pelaksanaan standar. Ya, mungkin lebih mudahnya kalau ada departemen training ya, ini yang akan dikelola oleh departemen training. Kalau nggak ada mungkin departemen HSC yang bisa mengelola juga untuk penerapan standar kompetensi kerja atau HRD. Ini tahapan pertambangan yang sudah kita bicarakan tadi ya, perusahaan pertambangan. Mungkin dari tiap-tiap fase ini ada standar-standar yang berbeda antar satu lainnya ya, baik itu standar teknis kompetensi maupun standar untuk peralatan yang digunakannya ya, standar teknis untuk peralatan. Karena mungkin antara kemampuan teknisnya berbeda dari setiap fase-fase dari tahapan pertambangan ini. SOP ini untuk internal ya, untuk semua aktivitas kerja yang dilakukan yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Oke, jadi kesimpulan materi hari ketiga ini, kita sudah bicarakan mengenai pengelolaan usaha jasa pertambangan. Jadi sama aja manajemen ya. Nanti manajemennya ada dari kacamata pihak pemegang IUP, ada dari kacamata pemegang izin usaha jasa pertambangan. Tapi kalau dari pemegang izin usaha jasa pertambangan, ini kacamata secara manajemen secara internal lah. Bagaimana mengelola manajemen secara internal sehingga bisa efektif, efisien ya. Itu yang diharapkan dari suatu manajemen untuk semua sumber daya, terutama untuk sumber daya manusia dan juga terutama untuk mengenai sumber daya keuangannya. Ya. Benar-benar bisa efisien, sehingga dengan efisiensi yang dilakukan itu profit perusahaan bisa lebih baik ya. Dengan profit yang lebih baik tentu bisa meningkatkan kesejahteraan kepada karyawannya. Lalu kemudian kita bicara mengenai standarisasi. Dengan standarisasi juga ini akan membantu pengawasan performa daripada tenaga kerja dan juga peralatan-peralatan bisa didaya gunakan dengan lebih baik. Dan sebagai pengawas operasional utama akan membuat target sasarannya, lalu perencanaan strategis untuk pengelolaan manajemen usaha jasa pertambangan, terutama di bidang keselamatan kerja, keselamatan pertambangan, lalu perlindungan lingkungan, lalu kemudian konservasi ya untuk pertambangan sesuai dengan bidang usahanya. Lalu dengan melakukan standarisasi, ini semua pekerjaan akan lebih efektif dan efisien ya, dan acuannya jelas sehingga pekerjaan lebih lancar, harmonis. Nah, itu yang diharapkan dan penguasa operasional utama berperan utama dalam melakukan pengelolaannya, memimpin POM dan POU dan juga manajemen secara keseluruhan sehingga aktivitas pekerjaan di tambang bisa dilakukan dengan efektif, efisien dan berkualitas.
Untuk PR, menurut kompetensi ketujuh ini, jika Anda menjadi KTT, apa yang akan Anda rencanakan dan lakukan terkait standarisasi dalam aktivitas dan bisnis pertambangan? Ya, ini PR, sorry, silakan dikerjakan PR ya di tempat masing-masing. Lalu sekarang kita lihat ya analisa dan kesimpulan keseluruhan untuk materi 3 hari ini. Bagaimana konsep penerapan dan operasional yang akan Anda terapkan untuk pengelolaan ya. Tugas dan tanggung jawab Anda ya di tempat kerja Anda, lalu dalam bidang keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, konservasi minerba, kaidah teknik pertambangan, usaha jasa pertambangan, standarisasi, ya. Mungkin masuk juga harga, kontrak, dan pelayanan kepada klien, lalu manajemen perusahaan secara keseluruhan. Masih dulu. Oke, tentu tugas dan tanggung jawab masing-masing berbeda. Namun intinya tugas dan tanggung jawab Anda sebagai pengawas operasional utama adalah benar-benar mengutamakan keselamatan kerja ya untuk para pekerja yang ada di bawah Anda, dan kemudian mengkoordinir para pekerja untuk dapat melakukan tugasnya dengan efektif efisien dengan menggunakan standarisasi yang ada. Ya, dengan standarisasi Anda akan mudah melakukan pengawasan, pengelolaan, ya kompetensi kerja dan pengelolaan daripada efektivitas peralatan-peralatan yang digunakan. Dan kemudian fokus pada keselamatan pertambangan, jadikan safety first ya. Jadi keselamatan yang paling utama, jangan bisnis yang paling utama, tapi keselamatan. Karena kalau terjadi kecelakaan kerja, apalagi fatality, bisnis Anda akan hancur. Ya. Jadi utamakan keselamatan kerja dan keselamatan pertambangan. Dan ini perlu dikoordinir oleh pengawas operasional utama, sehingga tim yang berada di bawahnya benar-benar bisa bekerja dengan aman, sehat, dan selamat. Dan itu yang diharapkan ya. Dimana di sini ada K3 pertambangan, benar-benar fokus kepada keselamatan para pekerja, dan juga KO atau keselamatan operasional pertambangan, KO pertambangan, di mana agar fungsi peralatan-peralatan itu bisa bekerja dengan aman dan selamat juga ya. Karena kalau sampai peralatan terganggu, mungkin akan mengganggu keselamatan dari para pekerja juga ya, seperti terbakar, meledak, dan sebagainya. Itu bagian dari PU untuk benar-benar memperhatikan keselamatan yang paling utama. Kemudian kita tahu masalah lingkungan menjadi masalah yang krusial dan penting pada saat ini, sehingga pengawas operasional utama juga perlu mengkoordinir para tim di bawahnya, ya POM dan POP, benar-benar memperhatikan perlindungan lingkungan, sehingga bisa memenuhi ekspektasi harapan pemerintah dengan penerapan regulasi peraturan perundang-undangan untuk lingkungan hidup, ya. Dengan menerapkan mungkin PPLH ya, jadi regulasi di bidang perlindungan lingkungan hidup dan juga undang-undang minerba ya. Nah, untuk perlindungan lingkungan ini benar-benar memperhatikan baku mutu lingkungan ya, baku mutu air, baku mutu udaranya, dan harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu untuk konservasi minerba diharapkan PU juga bisa bekerja sama dengan pemegang izin usaha pertambangan ya untuk optimalisasi hasil-hasil pertambangan sehingga sama-sama benar-benar mengoptimalkan industri pertambangan di tempatnya bekerja ya, di tempatnya berusaha gitu.
Lalu dengan tentunya menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, nanti mengacu kepada regulasi yang ada, terutama Permen nomor 26 tahun 2018 dan Kepmen 1827 tahun 2018 ya. Itu benar-benar harus dibaca berulang-ulang agar benar-benar bisa menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, terutama PU nanti akan memimpin POM dan POP untuk dapat menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Lalu untuk usaha jasa pertambangan ya karena di sini Bapak-bapak sebagai jasa pertambangan, jadi bagaimana mengelola jasa pertambangan yang baik ya manajemennya sehingga dapat memenuhi harapan dan ekspektasi daripada eh, pemegang izin usaha pertambangan atau IUP. Dan terutama dengan standarisasi semuanya akan terjadi keharmonisan ya, pertama dengan pemerintah dan pemegang izin usaha pertambangan, pekerjaan bisa dilakukan lebih berkualitas dan baik. Lalu mungkin untuk harga, kontrak, dan pelayanan kepada pembeli ini bisa dilakukan dengan lebih efektif ya, dengan membuat standar, dengan berbicara bersama dari semua pihak, brainstorming, sehingga bisa menetapkan harga, kontrak, dan pelayanan yang terbaik kepada klien. Dan juga bisa berkontribusi kepada manajemen perusahaan secara keseluruhan ya, sebagai pengawas operasional utama. Ya, ini tadi konsep penerapan dan operasional. Ya, untuk pengawasannya, ya, intinya dari pengawasan adalah Bapak bisa mengelola tim yang ada di bawah. Karena POP juga melakukan pengawasan ya di lapangan. POM itu mengawasi tugas dari POP dan POO mengawas tugas daripada POM. Jadi pengawasan berjenjang ya. Jadi selain mengawasi tugas dari POM, juga mengawasi semua hal tadi, terutama sertifikasi ya, sertifikasi, standarisasi ya, dan kemudian laporan-laporan itu nanti dievaluasi dan dianalisa, itu bagian dari pengawasan ya oleh PUU. Lalu kemudian dari semua data-data itu bisa membuat konsep dan perencanaan strategis agar aktivitas pekerjaan di organisasi itu bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan berkualitas, dan menunjang usaha industri pertambangan di tempatnya bekerja. Nah, jadi semuanya bisa diterapkan dengan konsep pengawasan yang baik. Karena pemerintah juga membuat standar POP, POM, PO ini untuk bagian daripada pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan. Oke, baik.